Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Seven Days yang dirilis pada tahun 2010. Di dalam film ini bercerita tentang sebuah keluarga yang memiliki kehidupan yang sangat bahagia. Akan tetapi pada suatu hari, putri dari keluarga tersebut menghilang secara misterius. Sang ayah pun mencoba untuk mencarinya tetapi sama sekali tidak ketemu. Apakah si ayah berhasil menemukan putrinya dalam keadaan selamat atau justru sebaliknya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Bruno yang merupakan seorang ahli bedah berusia 38 tahun. Dia tinggal bersama istrinya yang bernama Sylvie dan juga putri mereka yang berusia 8 tahun bernama Jasmine. Seperti kebanyakan orang, mereka menjalani kehidupan yang sangat bahagia. Hingga pada suatu hari, Jasmine ingin mengantar undangan ulang tahunnya kepada semua teman-temannya yang berada di sekolah. Ia awalnya mengajak sang ayah untuk membantunya mengantar undangan tersebut. Tetapi karena sang ayah sangat-sangat capek, dirinya pun ingin beristirahat dan tidur di rumah. Oleh karena itu, Jasmine pun memutuskan untuk pergi ke sekolah sendirian sambil memberikan undangan kepada teman-temannya. Berjam-jam tidur, akhirnya Bruno pun terbangun. Ia tidak menyadari bahwa di teleponnya terdapat satu pesan. Di saat yang sama, teman sekolah Jasmine datang dan memberikan buku PR milik Jasmine. Si anak tersebut mengatakan bahwa Jasmine tidak masuk sekolah. Anak itu mengira bahwa Jasmine sedang sakit di rumah. Bruno pun menjadi sangat bingung kemana putrinya pergi. Oleh karena itu, mereka pun langsung menelpon polisi dan memberikan ciri-ciri putrinya sebelum menghilang kepada polisi tersebut. Setelah memberikan semua ciri-cirinya, polisi itu langsung pergi menuju ke tempat di mana Jasmine sering berdiam diri. Pada akhirnya, mereka mencari Jasmine di sebuah taman. Saat sedang mencarinya, mereka semua sangat terkejut karena Jasmine telah meninggal akibat diperkosa oleh seorang yang biadab. Bruno yang melihat hal tersebut merasa sangat-sangat bersedih. Ia menyesal karena dirinya tidak mengantar putrinya ke sekolah. Kesedihannya itu membuat Bruno menjadi sangat marah. Para polisi dan salah satu detektif bernama Detektif Mercure telah menemukan tersangka utama dalam pembunuhan Jasmine. Mereka memiliki bukti yang kuat dan berhasil menganalisa DNA dari sperma yang ditemukan di dekat tubuh Jasmine. Semua analisa yang dilakukan cocok dengan DNA tersangka. Tersangka dalam pembunuhan Jasmine bernama Anthony yang merupakan seorang buruh. Besok, Anthony akan dibawa ke pengadilan dan dijerat pasal pembunuhan dan pemerkosaan dengan ancaman paling lama 25 tahun penjara. Tapi mulai dari sini terlihat bahwa Bruno ingin membalaskan dendam atas kematian putrinya. Suatu hari, Bruno berpamitan dan ingin pergi untuk bekerja di rumah sakit. Tapi ternyata Bruno malah pergi ke sebuah kabin tengah hutan yang sudah tak berpenghuni. Di situ Bruno menyusun sebuah rencana untuk menculik Anthony saat dia dibawa ke pengadilan. Dia membayar beberapa orang untuk bisa membius petugas polisi yang mengemudikan kendaraan. Sementara Bruno akan diam-diam mengikuti mobilnya dari belakang. Mobil itu pun perlahan mulai oleng karena sang supir sudah tertidur lelap. Bruno dengan cepat turun dan mengatakan bahwa dirinya adalah seorang dokter. Tapi di saat bersamaan, Bruno langsung membawa mobil itu kabur ke sebuah tempat. Bruno langsung membius Anthony dan langsung membawanya ke dalam mobil pribadi. Setelah memasukkannya ke dalam mobil, Bruno langsung bergegas pergi ke sebuah kabin di tengah hutan. Setelah tersangka dibawa oleh Bruno, detektif dan para polisi langsung melaporkan hal ini kepada istri Bruno yaitu Sylvie. Sylvie sama sekali tidak tahu kemana suaminya pergi. Si detektif memutuskan untuk menyadap telepon yang dipegang oleh Sylvie untuk bisa memantau aktivitas yang dilakukannya. Sementara di dalam kabin, Bruno langsung melepas semua pakaian Anthony dan mulai mengikatnya agar dia tidak bisa kabur. Rencananya, Bruno akan menyiksa Anthony pelan-pelan dalam 7 hari ke depan. Hari ke-7 adalah hari ulang tahun Jasmine. Jadi setelah membunuh Anthony, maka Bruno akan menyerahkan dirinya kepada pihak polisi. Pada hari pertama, Bruno tidak segan-segan memukul kaki Anthony menggunakan palu sehingga membuat kakinya menjadi patah. Setelah kakinya patah, Bruno dengan sengaja membuat Anthony berdiri dengan tali yang mengikat lehernya. Jika Anthony tidak kuat menopang tubuhnya, maka ia bisa saja mati kehabisan oksigen. Tak terasa sudah memasuki hari kedua semenjak Bruno menculik Anthony. Para polisi dan detektif masih mencari tahu di mana lokasi Bruno berada. Mereka sudah mencari Bruno di berbagai tempat seperti penginapan, hotel, dan sebagainya. Tetapi hasilnya nihil. Di tempat lain, Bruno dengan sengaja memberi daging mentah pada Anthony. Sebenarnya, daging tersebut tidak layak untuk dikonsumsi. Tetapi karena Anthony kelaparan, pada akhirnya ia terpaksa untuk memakan makanan tersebut. Di tempat lain, si detektif Mercure mengingat kejadian yang sama ketika istrinya dibunuh oleh seseorang menggunakan pistol. Awalnya ia merasa ingin membalaskan dendam, sama halnya dengan yang dilakukan oleh Bruno. Tetapi ia mulai menyadari bahwa balas dendam tidak akan mengembalikan istrinya.
Oleh karena itu, detektif Mercure membiarkan orang tersebut ditahan di penjara sesuai prosedur yang berlaku. Meskipun Mercure memiliki masa kelam juga, ia bertekad untuk menghentikan Bruno yang ingin membalaskan dendam pada orang yang telah membunuh putrinya. Di sisi lain, Bruno mulai menelpon istrinya dan mengatakan bahwa dirinya akan membunuh Anthony dalam 7 hari ke depan. Hal itu semata-mata untuk anak semata wayangnya yang sangat disayang oleh Bruno. Setelah berhasil membunuhnya, ia akan menyerahkan diri ke kantor polisi. Sylvie sudah menyuruh Bruno untuk pulang, namun Bruno tidak mendengar perkataan dari istrinya sendiri. Di saat bersamaan, detektif mendengar semua percakapan yang dilakukan Bruno dengan Sylvie karena sebelumnya mereka sudah menyadap HP milik Sylvie. Detektif Mercure mengatakan sebelum itu terjadi, dirinya lah yang akan menemukan Bruno dan juga Anthony. Tapi sayang, saat mereka melakukan percakapan jarak jauh, detektif itu gagal melacak di mana lokasi Bruno berada. Oleh karena itu, mereka mencoba mencari cara lain. Tak terasa sudah memasuki hari ketiga. Di hari ketiga ini, Bruno mulai menyiksa Anthony dengan cara dicambuk menggunakan rantai sampai Anthony tidak kuat menahan rasa sakitnya dan pada akhirnya dia pun pingsan. Sementara di tempat lain, detektif mulai menanyakan tentang Bruno pada rekan kerja dan sahabat-sahabatnya. Tapi mereka semua sama sekali tidak tahu kemana Bruno pergi. Detektif lalu berdiskusi kembali tentang kemana Bruno sebenarnya pergi. Awalnya mereka mengira bahwa Bruno pergi ke sebuah motel atau penginapan kecil untuk menyiksa Anthony. Akan tetapi mereka sadar kalau di tempat itu pasti ada orang yang akan melaporkan. Jadi mereka menyimpulkan bahwa Bruno pergi ke suatu tempat di tengah hutan. Walaupun begitu, mereka akan terus mencari di motel maupun di penginapan yang berada di kota tersebut. Tak terasa sudah memasuki hari keempat. Bruno mulai menyiksa Anthony lebih sadis lagi dari sebelumnya. Dia merobek perutnya dan sengaja merusak lambungnya. Sementara para polisi masih berusaha menggeledah semua tempat penginapan yang ada di daerah itu. Di hari kelima, Bruno mulai mencoba membunuh Anthony dengan cara menutup saluran pernafasannya. Akan tetapi tidak jadi karena ia sadar kalau dirinya tidak bisa membunuh Anthony. Anthony kemudian mengaku bahwa dirinya telah melecehkan dan membunuh 3 anak di bawah umur selain Jasmine. Di antaranya ada Marion, Laurie, dan yang terakhir ada Charlotte. Mendengar pengakuan tersebut, Bruno langsung melaporkan hal itu kepada polisi agar keluarga korban tahu kalau Anthony telah membunuh 3 anak mereka. Saat menelpon, ternyata para polisi berhasil melacak keberadaan dari Bruno. Oleh karena itu, para polisi bergegas ke lokasi. Tapi sesampainya di lokasi, mereka hanya bisa menemukan sebuah laptop dan beberapa ponsel. Ternyata hal itu sudah direncanakan oleh Bruno sebelumnya. Dia sudah membayar orang untuk bisa membuat jaringan palsu agar bisa menipu para polisi. Polisi yang tertipu pun mulai kembali ke kantor. Sementara di dalam kabin, Bruno memutuskan untuk memotong burung dari Anthony agar Anthony tidak bisa melakukan pelecehan terhadap anak. Tak terasa sudah memasuki hari ke-6. Di dalam sebuah berita, para orang tua korban yang kehilangan anak mulai ditanyakan beberapa pertanyaan. 2 ibu setuju dengan penyiksaan yang dilakukan Bruno terhadap tersangka pedofil. Sedangkan 1 ibu lagi tidak setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh Bruno. Bruno yang mendengar hal tersebut memutuskan untuk menculik sang ibu yang tidak setuju dengan tindakannya. Setelah berhasil menculiknya, Bruno langsung membawa si ibu untuk menemui Anthony, orang yang telah membunuh anak dari si ibu tersebut. Tetapi walaupun sudah dipaksa untuk menyiksa Anthony, si ibu tidak ingin menyakitinya. Sang ibu mengatakan bahwa tidak ada gunanya menyiksa Anthony seperti itu. Balas dendam yang dilakukan tidak akan mengembalikan putri mereka. Dengan perkataan seperti itu, Bruno pun langsung memukul si ibu hingga ia pingsan. Lalu Bruno meninggalkan ibu tadi di sebuah tempat. Perkataan yang diucapkan tadi membuat Bruno menjadi bimbang antara membunuh Anthony atau tidak. Tak terasa sudah hari ke-7, yaitu hari terakhir. Salah satu polisi yang sedang berpatroli melihat kendaraan pribadi milik Bruno yang terparkir di sebuah hutan. Maka dari itu, polisi tadi langsung menelpon beberapa polisi dan juga detektif untuk datang ke tempat tersebut. Sesampai di lokasi, mereka pun langsung mencari rumah yang ditempati oleh Bruno. Akibat perkataan yang diucapkan oleh si ibu kemarin, membuat Bruno tidak jadi untuk membunuh Anthony. Oleh karena itu, Bruno langsung melepaskan rantai yang mengikat tangannya. Bruno memberitahu bahwa hari ini merupakan hari ulang tahun putrinya, yaitu Jasmine. Di saat bersamaan, polisi pun sampai di kabin tempat Bruno menyiksa Anthony. Bruno pun mulai keluar untuk menyerahkan diri dan Anthony dibiarkan untuk hidup. Saat polisi membawanya pergi, seorang reporter bertanya apakah balas dendam merupakan solusi yang tepat. Bruno pun menjawab tidak. Dan ketika ditanya lagi apakah Bruno menyesali perbuatannya tersebut, Bruno pun menjawab tidak. Dan di akhir cerita, Anthony dan Bruno pun dipenjara. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.